Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan 4 ponsel yang disembunyikan di atas plafon rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. Temuan 4 ponsel di atas plafon rumah Noel tersebut diungkap oleh tim penyidik KPK saat menggeledah kediaman Noel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Selain 4 ponsel, tim penyidik juga mengamankan 1 unit mobil Alphard dari rumah dinas Noel. Tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IHG. Ya. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4, dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Isi dari BBE tersebut nanti akan kita buka, kita akan melihat informasi-informasi dalam BBE tersebut yang tentu akan menjadi petunjuk, akan menjadi barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini. KPK menyatakan pihaknya saat ini juga masih mencari keberadaan 3 mobil mewah yang diduga sudah dipindahkan dari rumah dinas Noel. Diduga kendaraan tersebut disembunyikan usai kegiatan tangkap tangan pada Rabu 20 Agustus 2025 lalu. Lantas mengapa Noel menyembunyikan 4 ponselnya di tempat yang tak lazim? Betulkah ada upaya merintangi penyidikan dengan menyembunyikan barang bukti tersebut? Dan apakah isi ponsel akan menjadi petunjuk baru terkait kasus korupsi ini? Ya, pemirsa, tim penyidik KPK ini menemukan 4 telepon genggam di atas plafon rumah dinas dari mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga 1 mobil Alphard. Dan KPK ini juga masih menelusuri keberadaan 3 mobil mewah lainnya yang sudah dipindahkan diduga ini dari rumah dinas tersebut. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa ponsel-ponsel ini disembunyikan di plafon? Apakah ini termasuk dalam upaya merintangi penyidikan atau ingin menghilangkan barang bukti, dan apakah ponsel ini juga bisa menjadi petunjuk baru untuk mengungkap kasus korupsi ini? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada PLT Ketum Jokman nih, Mas Andi Aswan. Selamat malam, Mas Andi. Malam, sehat ya, Mas? Sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semangat, harus semangat. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Bu Yenti Ganarsi, ahli hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, apa kabar? Baik, sehat ya Bu, terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita tentunya ada mantan penyidik KPK, ada Mas Yudi Purnomo Harahap. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bahkan juga baik kan? Baik dong. Mas Andi, ini tempat menyembunyikan ponselnya nggak lazim nih di atas plafon loh, Mas. Kenapa kemudian disembunyikan di atas plafon kira-kira, Mas Andi? Ya mungkin panik ya, mungkin panik kali ya, kan akan digeledah rumah itu, mungkin orang-orang di situ ya udah mungkin nggak tahu apa ada pesanan atau memang secara spontan udah nggak ada tempat lain ya dilempar aja, mungkin ditaruh di sana kan tempat itu. Ya berpikir kan bahwa KPK tidak akan melihatlah ke sana kan. Kalau kita namanya digeledah ya mungkin dari Mas Yudi nanti akan menerangkan lebih lanjut. Pasti kan semuanya juga mungkin dinding pun akan diketok-ketok juga kan. Apakah ada ruangan di dalam itu atau tidak kan begitu. Ya yang jelas adalah ya kalau kita bicara seperti ini artinya memang mens reanya ada gitu loh. Ya. Artinya memang ini ada satu perbuatan apalagi yang memang ya disengaja menurut saya kayak begitu. Kalau misalnya itu ya nggak usah diumpetin aja, taruh aja di situ kan, di tempatnya misalnya kan. Apalagi ada 3 mobil mewah itu hilang, nah itu luar biasa buat saya, itu jadi pukulan juga buat kita nih sebagai teman juga ya. Artinya ya mohon maaf ya, saya sendiri juga kaget juga dikatakan mobilnya mewah itu sampai 3 dilarikan. Kalau tadi Alphard itu saya tahu, emang itu sering dipakai untuk itu. Tapi yang 3 itu kan jarang memang itu. Ya. Tapi yang jelas itu ya kepada teman-teman yang dititipkan itu ya segeralah kembalikan kepada KPK ya atau polisi terdekat ya itu ya. Biar tidak berpanjang lebar lagi gitu loh. Karena ini masalahnya sudah dengan hukum ini gitu loh. Ya kan? Apa yang telah dilakukan oleh mantan ketua umum dari Joman ini ya, ini merupakan suatu ada tindakan diri pribadi dari
Pak Noel itu sendiri, Bang Noel itu sendiri gitu loh. Bukan menggeret-geret teman-teman yang berafiliasi, ada yang dari Jokowi Mania atau dari Prabowo Mania. Itu adalah murni dari Bang Noel itu sendiri. Sebagai apa? Sebagai wakil menteri yang ditugaskan oleh pemerintah untuk itu. Oke, Mas Yudi, tapi kita juga penasaran, KPK ini kok bisa ya sampai dapat 4 ponsel di atas plafon? Apakah ketika menggeledah itu sudah dapat informasi atau pencariannya seperti apa? Jadi gini Mbak, ketika suatu rumah digeledah, itu kan penyidik sudah mempunyai pertama informasi ya terkait dengan bahwa ada barang bukti di sana. Nah, sekarang bagaimana kemudian barang bukti tersebut ditemukan? Memang penggeledahan itu sangat penting. Terkadang kita nggak tahu akan mendapat apa di sana. Kadang-kadang ada rumah kosong, ternyata uangnya miliaran ditemukan. Nah, tapi tekniknya pasti sama, Mbak. Kita udah diajarin tekniknya dari kanan dulu nyisir, ya kan, ruangan ke ruangan, di AC atas AC, di plafon, gitu naik. Sampai sedetail itu ya, Mas sampai Yudi? ke basement. Bisa jadi ya KPK ketika kemarin menangkap Bang Noel, bisa jadi mereka tidak menemukan handphone misalnya, sehingga harus mencari di jangan masih di rumahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi hanya ada satu, tetapi KPK sudah punya informasi Bang Noel ini punya banyak handphone. Nah, sehingga ketika sudah menggeledah itu jadi prioritas. Jadi saya bisa memahami suasana kebatinan saat itu bahwa salah satu tujuannya ya selain mencari aset ya kayak Alphard kan dapat, tapi 3 nggak dapat. Betul. KPK ya terhadap mobil yang hilang aja bisa tahu merek-mereknya apa. Oke, berarti KPK saat ini sudah mengantongi sudah mungkin mengantongi, ya Mas Yudi? termasuk handphone ini. Nah, kenapa KPK membutuhkan handphone, Mbak? Saat ini alat komunikasi yang dekat dengan manusia adalah handphone. Disitulah jejak digital ya terkait dengan komunikasi, terkait dengan aktivitas ada di sana. Dan ketika saya melihat bahwa handphone ini ditaruh di plafon, maka kemungkinan yang meletakkan di sana terburu-buru. Kalau terburu-buru artinya kemungkinan dia tidak bisa melakukan apapun terkait dengan handphone tersebut. Misalnya tidak tahu password. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga bahwa karena tidak tahu apa-apa, ini yang menjadi keuntungan bahwa KPK bisa memastikan bahwa informasi itu masih utuh ya kan di handphone tersebut. Mbak, ya orang punya 2 nomor aja kita udah curiga gitu kan. 1 buat apa nih? Ini sampai 4. Ya belum tahu, bisa jadi udah ada 1 yang sempat diamankan ya, karena yang pegang-pegang. Nah, kemudian tentu ya KPK nanti ya akan ada namanya unit digital forensik ya, yang akan kemudian ya menganalisis ya apa aja isi dari handphone tersebut. Karena kenapa penting? Karena bisa jadi, saya selalu mengatakan dari kasus Bang Noel ini kita belajar bahwa kasus ini bukan hanya OTT. KPK sekarang sudah ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan. Makanya saya melihat ya ketika Bang Noel itu keluar minta amnesti, bagi saya itu adalah tanda bendera putih. Ya bahwa dia sudah mengakui perbuatannya. Tapi apakah kemudian hanya sampai minta amnesti? Harusnya menjadi justice kolaborator bagi saya untuk membongkar. Karena gini Mbak, andaikan saat itu KPK ya 1 kali 24 jam mobil-mobil yang lainnya itu KPK sudah ketahui hasil kejahatan pasti sudah dibawa pada malam itu. Tapi kan malam itu bawa Ducati dari rumah anaknya, ya kan? Kemudian membawa Bang Noel, ya kan? Kemudian ada informasi 3M. Artinya bisa jadi ya KPK berharap dengan ditemukannya 4 handphone ini masih banyak lagi yang bisa digali. Ada percakapan-percakapan dan bisa jadi dengan KPK berhasil menemukan handphone ini banyak orang yang tidurnya tidak nyenyak. Sebelum ke situ Mas Yudi, kita pengen tahu dari Bu Yenti. Bu Yenti, kalau melihat perjalanan dari kasus yang menyeret mantan Wamenaker, ini kita bisa membaca adanya modus TPPU juga Bu di situ? Iya, sudah terjadi malah ya. Apalagi OTT kemarin itu untuk IBM itu ya. Kalau menurut saya, kalau dari media kan Pak Noel ini kan ditangkapnya tengah malam. Setelah itu, jadi ini bukan OTT dong, itu ditangkap saja karena ada pengembangan dari OTT itu. Jadi ini juga
maaf ya KPK ya, karena tangkap tangan itu kan di KUHP kan tertangkap basah, gitu. Artinya pada saat melakukan itu ya, menerima suap itu ya, menerima suap. Kemudian dikembangkan dan tadi dikatakan bahwa setiap OTT itu pasti sadapan setelah salah dumas ya, pengaduan masyarakat kan ini kemudian sadapan, kemudian sudah ada angka 2019 bahkan sejak 2019 terus menerima 3M Desember. Yang 3M Desember itu kan udah TPPU semua. Ducati itu TPPU. Ducati itu dari IBM yang dia merasa inilah pemerasannya kan yang menurut media juga bahwa minta Ducati lah intinya. Terus dia pergi beli. Nah, IBM ini belinya pakai uang apa? Kalau udah 2019 pasti beli Ducatinya pakai uang hasil kejahatan, harus dicari ya kalau ada buktinya. Kemudian gini, saya agak bingung ya. Saya itu mempelajari cyber laundering juga ya. Cybernya. Saya itu beberapa kali ke cyber dan ke Bareskrim ya, divisi siber juga. Itu yang namanya lapor bahwa ada penipuan nomornya sekian. Saya berpikir bahwa Pak Noel itu nomornya sudah ada dong di sadapan, bahwa harusnya KPK udah tahu Pak Noel itu punya berapa nomor. Itu kalau mencari HP-nya itu nggak usah dicari gini-gini, nggak usah. Tinggal dideteksi saja ya Bu. Dari KPK saja sudah tahu letaknya di sekitar sini. Harusnya ada itu. Saya nggak tahu kenapa KPK sekonvensional itu sampai dicari-cari berapa hari kemudian gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Karena kita tahu, oh ya posisinya di sini. Itu gampang sekali, ada alatnya itu dibeli oleh pajak rakyat, gunakan dengan baik gitu kan. Harusnya nggak seperti ini. Meskipun dalam kondisi mati saja tetap bisa terdeteksi ya Bu? Sangat bisa sekali. Kalaupun handphonenya dibuang, nomornya ada, kita buka juga bisa kok. Kita udah lama sekali waktu saya bantu BNN ya tahun 2005, itu kita bisa mendetek bahkan waktu itu M3 ya yang nggak bisa dibuka, itu kita langsung minta ya bahwa harus sistemnya harus bisa dibuka kalau ada yang mencurigakan, dibuka supaya bisa terdeteksi. Itu bisa. Jadi gini, saya kebetulan tahu dan saya juga mempelajari. Jadi kita beritahukan pada masyarakat sebetulnya kalau penegak hukum ini benar-benar profesional, nggak ada lah nyari-nyari yang gitu berapa hari kemudian baru tahu di atas itu. Jadi di situ aja kalau datang itu ya jangan hanya cari barang-barang yang ada, pakai alat yang ada akan tahu bahwa itu ada di rumahnya. Ya itu bisa, sangat bisa. Bahkan itu posisinya mati, posisinya itu sangat bisa. Jadi ini sebenarnya kan untuk membuka betapa mudahnya ya. Kemudian berkaitan 3 mobil itu harusnya kan dilacak sejak awal. Jadi kalau 2019, kalau saya berpikir mulai 2019 itu kan mundur ke sana semua. Tadi berkaitan dengan justice collaborator ya. Kalau mau dijadikan justice collaborator tentu dia tidak boleh yang paling besar peranannya. Artinya apa? Harus ada yang lebih tinggi lagi, apakah menterinya ini ataukah menterinya sebelumnya, buka semuanya kalau mau seperti itu. Karena tidak boleh dong mengatakan ini sejak 2019 menurut KPK, kan ya kan? Berarti sudah terjadi. Kita kan mau membersihkan kementerian yang benar-benar berkaitan dengan perindustrian, berkaitan dengan perdagangan, perekonomian negara. Termasuk siapa saja yang pernah terlibat dari 2019 artinya ya Bu, tidak hanya dari tenaga kerja saja. Ini kan yang menggerakkan perekonomian itu, ya kan? Perusahaan-perusahaan ekonomi menggeliat itu karena harus ada tenaga kerja. Tenaga kerja harus mempunyai sertifikasi itu. Nah ternyata disinilah permainannya ya. Di satu sisi betapa menyedihkan ya yang harusnya 275 jadi 6 juta. Itu kan selalu ngomong, orang selalu mengatakan bahwa kita kalau mau daftar itu nggak bisa kalau nggak orang dalam, berarti kan gini, nggak bisa kalau nggak punya orang dalam yang bisa ngasih 6 juta kan gitu. Nah ini harus dibongkar semua. Apa iya hanya sampai wamen saja? Apakah menterinya memang tidak tahu, ya kan? Artinya menterinya juga kena prank dong, ya kan? Ataukah bagaimana ini kejadiannya? Kenapa disebut juga 2015? Ini sudah 2019. Berarti kan sudah sekian lama. Nah ini jangan tanggung-tanggung KPK dan KPK harus pede. Itu ada TPPU-nya. Jadi nggak perlu mengatakan kami akan pelajari, udah lama, belajarnya udah selesai. Tinggal action gitu. Termasuk Bu Yenti ketika handphone atau kemudian mobil-mobil mewah yang masih ditelusuri KPK. Apakah alat bukti-bukti ini saja yang bisa menjadi petunjuk membuka kotak dari kasus korupsi ini Bu?
menjadi bukti-bukti kuat adanya TPPU di situ, atau ada hal lain yang masih perlu ditelusuri KPK sebagai kunci? Ya, alat bukti kita kembali ke 184 ya. KUHP kan banyak hal. Bisa jadi barang bukti ini tadi HP, bisa juga jadi surat. Kalau nanti itu dilihat, bisa lagi minta kepada PPATK ya, PPATK di print, hasilnya berarti alat bukti surat. Ya kan bisa juga sebetulnya kan, di print saja kemudian didalami, yang LHA itu dalami ada diatur ditulis lagi jadi alat bukti surat kan. Setelah itu juga saksi yang lain masih bisa banyak hal. Jadi harusnya begini, harusnya misalnya yang 69 tadi ya, 69 miliar itu mulai kapan? Kan itu dibuka semua rekeningnya. Rekeningnya dibuka semua dari mana saja, kan dari pengusaha kan, dan kemudian setelah itu ke siapa saja. Itu dibuka semua, kan kena semua. Satu orang saja, misalnya Pak Noel beli apa? Untuk istrinya kena TPPU. Untuk anaknya kena TPPU. Kalau anak ini memang menerima hasil kejahatan dan ada unsur subjektif satu lagi yang paling penting adalah anak atau istri yang menerima itu harusnya sudah curiga. Tapi kalau tidak mencurigakan ya tidak kena. Oke. Itu paling penting. Menarik nih, semakin menarik ketika kita bicara siapa-siapa saja kemudian kira-kira yang menerima uang dari hasil TPPU atau siapa yang terlibat, karena kita lihat kasusnya sudah dari 2019. Dijawabnya nanti ya, kita bahas bersama Bapak Ibu usai jeda, pemirsa, kami kembali.